warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita menginformasikan bahwa pada hari kemarin Sabtu kemarin itu terjadi persekusi atau upaya persekusi dari kalangan ex-FPI, dan tentu itu tidak begitu saja mereka mempersekusi kalangan para pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu mereka berupaya untuk mempersekusi Komandan Laskar Kabupaten Karanganyar. Dan ini diinformasikan oleh Mbah Kiai Wong Deso, yaitu Kiai Haji Syarifuddin At-Taqodi, ya. Dan beliau menyerukan kepada seluruh anggota PWI Laskar Sabilillah agar mereka semuanya menyerukan penjarakan Rizik. Langsung saja kita simak ya statement yang disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Syarifuddin At-Taqodi. Silahkan. Wabarakatuh. Ini hari Sabtu tanggal 5 April tahun 2025. Barusan tadi habis asar ada kejadian di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di mana salah satu orang dari pihak protesis Kiai Imad yang bernama Mbah Mono itu rumahnya didatangin oleh kisaran 50 orang. Mereka, info yang saya dapatkan, membawa senjata tajam, ingin mempersekusi, teriak-teriak di halaman rumah, yakni rumahnya Mbah Mono. Teriakannya mau merusak rumah Mbah Mono, bahkan juga ada ingin membakar rumah Mbah Mono. Namun Mbah Mono bukanlah orang kemarin sore, beliau adalah pendekar, beliau orang yang gagah berani, sehingga 50 orang tadi dihadapin oleh Mbah Mono sendirian. Sempat terjadi diskusi alot dan nyaris terjadi baku hantam. Namun kemudian 50 orang yang mengatasnamakan ex-FPI ataupun orang yang merespon daripada seruan dari si Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab H-1 Lebaran mengumandangkan perang kepada ormas ataupun jenderal dengan penyebutan ormas monyet, jenderal monyet, yang lalu direspon oleh 50 orang menggeruduk Pak Mono atau Mbah Mono Karanganyar. Namun upaya mereka ingin merusak rumah Mbah Mono, ingin mempersekusi Mbah Mono, gagal total karena Mbah Mono berani melawan, dan alhamdulillah aparat kepolisian bisa mengendalikan situasi sampai dengan tadi pukul 18.30 masih ada beberapa gesekan antara keluarga Mbah Mono, santri Mbah Mono, pengikut Mbah Mono dengan orang-orang FPI tadi. Nanti insya Allah selanjutnya akan saya informasikan. Namun yang perlu kita sampaikan adalah serukan secara bersama-sama, bikin hashtag di semua media sosial. Simple saja, hashtagnya adalah penjarakan Rizik Syihab. Penjarakan Rizik Syihab. Karena Rizik Syihab, sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, Rizik Syihab adalah teroris lokal. Tangkap Rizik Syihab, tangkap Rizik Syihab. Info yang saya dapatkan juga bahwa tanggal 7
April ini Rizik Syihab akan telekonferensi dan akan minta maaf. Nggak perlu diterima permaafannya. Kita tetap meminta kepada kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap dan memenjarakan Rizik Syihab. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Yai memberikan informasi dengan detail terkait kronologi peristiwa di Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar. Dalam hal ini, saudaraku semua dapat menyimak, kiranya tidak merasa keberatan untuk bisa mendukung dan menyuarakan dengan cara hashtag penjarakan Rizik Syihab. Dengan demikian, dengan narasi yang kita sudah tulis tadi, sudah bagian daripada termasuk kita membela bangsa kita. Demikian. Moga teman-teman barangkali yang ingin bernarasi menanggapi tambah narasi host. Saya minta penjelasan dari panjenengan terkait ujaran terkait seruan si Rizik Syihab, seruan perang itu menurut perspektif jenengan, di mana panjenengan yang saya tahu adalah seorang pengacara, lawyer lah, tahu tentang isi dan kisi-kisi daripada KUHP. Tolong jelaskan dengan detail, melanggar pasal berapa, ancamannya berapa tahun. Lanjut, host. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan hal itu terkait dengan seruan Rizik Syihab mengajak perang. Hanya saja ketika ini kita sampaikan, Yai, saya khawatir ada yang menyimak dan mengambil suatu keuntungan ilmu pengetahuan tersebut sehingga mereka membatasi dari narasi-narasi tersebut, gitu. Sehingga apa? Ketika dia tahu ancaman hukuman yang serius yang saya maksud tadi, mereka akan menghindar, begitu. Pendapat saya, memang itu tidak perlu kita sampaikan di media sosial. Tujuannya adalah agar pemahaman dengan undang-undang tentang kriminal itu cukup kita tahu di belakang layar, begitu maksudnya, Yai. Jadi itu pendapat saya, Yai. Karena kalau kita sampaikan di media seperti ini, tentu mereka akan mencoba membatasi itu. Nah, saat ini kan kita sedang mencari dan menangkap kelemahan-kelemahan daripada narasi-narasi mereka, kan begitu, Yai? Nah, kira-kira begitu pendapat saya. Kenapa sampai hari ini saya juga tidak berani menyampaikan hal itu, tujuannya untuk tidak membuat satu ruang informasi yang mana bisa menjerat daripada penyampaian rasis tadi, gitu. Itu kan sudah masuk kategori radikal. Karena mengartikan mengajak perang itu berarti mengajak kerusakan, gitu. Itu ancaman pidananya serius itu, begitu. Hanya saja pasal itu saya tidak berani menyampaikan. Tujuannya apa? Hal ini supaya tidak diketahui pihak mereka bahwa ancaman seriusnya di pasal ini loh, gitu. Begitu maksudnya. Matur suwun saya, Yai, pendapatnya. Monggo. Jadi saya mau orasi sebentar, kalau izin. Ya. Saya ingin mengumumkan kepada saudara kita, terutama yang ada di Banjar, yang mana ada Juriat Datuk Kalampayan yang bernaung di Bani Tarsit. Tolong bersihkan nama beliau, guru kita Al Mukarram Al Arif Billah,
Abah Guru sekumpul daripada klan Ba'alawi. Karena Abah sekumpul itu bukan Ba'alawi. Tolong ini didengar kepada saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan, terutama orang Banjar. Tolong nama beliau itu dibersihkan daripada klan Ba'alawi, karena nama beliau itu tersambung ke Datuk Pelampaian, ke Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan Said dan Sarip itu dari Hasan dan Husain, bukan Ubaidillah. Jadi tolong kepada saudara saya yang ada di Kalimantan, terutama orang Banjar, tolong yang bernaung di Bani Tarsid, bersihkan segera nama beliau daripada klan Ba'alawi. Sidin bukan Habib. Tolong ini disampaikan segera kepada yang bersangkutan yang bernaung di entah itu organisasi yang bernaung di Bani Tarsid dari keturunan Datuk Kalampayan. Mohon disampaikan ini semua segera supaya nama beliau itu bersih daripada Ba'alawi. Betul. Terima kasih. Lanjut host.